Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Vega Isdarini, Rana Nurina Anindita, dan Surji Mendi akan menjelaskan mengenai strategi bersaing dari UMKM Gen Hijau. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Gen Hijau Jember. Gen Hijau Jember merupakan perkumpulan pengusaha yang ada di daerah Jember, Jawa Timur. Perkumpulan ini juga menjadi pelopor usaha kecil yang ada di masyarakat berkembang. Didirikan oleh Pak David Iswanto ST, seorang pelopor terbentuknya perkumpulan Gen Hijau Jember. Bisnis ini berawal dari banyaknya bibit lele yang didapat dari kawannya tahun 2018. Dari sini muncullah ide untuk membuat produk yang berbahan dasar daging lele. Produk pertama ada abon lele. Produktivitas produk abon lele ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tidak hanya di dalam kota, tetapi pemasaran dan permintaan juga berdatangan dari luar kota. Tahun 2019, Pak David tidak berhenti membuat inovasi pada bisnisnya ini. Beliau membuat produk yang berbahan dasar lele menjadi keripik lele. Dalam perjalanannya, inovasinya ini juga diterima oleh pasar. Selain itu juga banyak permintaan baik dalam maupun luar kota. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai ancaman persaingan UMKM yang ada di Indonesia dan dapat dipetakan menjadi yang pertama, persaingan. Persaingan di dalam negeri nampak terlihat jelas antara UMKM dengan perusahaan industri besar, sedangkan persaingan di tingkat internasional dapat dilihat dari banyaknya aspek, salah satunya adalah indeks penjualan dan keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu daya tawar-menawar yang bisa diberikan oleh UMKM di Indonesia. Dengan adanya perdagangan asing yang akan masuk ke Indonesia, dibutuhkan strategi khusus yang dapat menarik perhatian konsumen dari berbagai komoditas yang ada baik dari dalam maupun luar negeri yang ditawarkan di masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mempunyai kekuatan untuk melakukan tawar-menawar dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu daya tawar-menawar pemasok. Untuk pemasok, sangat tergantung pada bahan baku dan sumber daya alam yang tersedia, seperti halnya UMKM industri kerajinan. Makanan maupun industri lainnya juga bisa menentukan harga tertentu pada industri UMKM. Selain dari UMKM, harga juga ditentukan oleh kelangkaan bahan baku tersebut. Jika bahan baku tidak tersedia banyak, harga industri UMKM tersebut akan melonjak tinggi. Jika bahan baku melimpah, akan terjadi penurunan jual industri di pasaran. Kemudian yang ketiga, tingkat persaingan di industri UMKM di Indonesia sangat tinggi. Banyaknya produsen UMKM dari Indonesia maupun dari luar negeri menjadi faktor utama tingginya tingkat persaingan di industri kerajinan. Perlu diketahui bahwa pangsa pasar industri UMKM secara keseluruhannya didominasi oleh perusahaan besar. Kemudian yang kelima, ancaman produk pengganti. Konsumen bebas memilih produk pengganti. Walaupun ada ancaman produk pengganti di sektor industri kerajinan, ancaman itu tergolong kecil. Kemudian yang ketiga adalah strategi UMKM agar bisa bersaing di pasar global. Pengembangan UMKM pada dasarnya membutuhkan strategi khusus, mengingat usaha kecil yang muncul pun semakin banyak dari waktu ke waktu, mulai dari memasarkan produk yang sudah ada dan terkenal, sampai menjual produk inovatif. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui strategi yang merupakan cara efektif mengembangkan UMKM. Yang pertama yaitu produk. Sebelum memulai sebuah bisnis, menentukan produk menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Langkah ini harus diperhatikan dengan seksama. Caranya adalah dengan melihat produk apa yang sedang banyak dicari pelanggan. Di sini perusahaan Gen Hijau adalah UMKM yang setiap tahunnya selalu melakukan inovasi makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan yang peluang yang ada. Kemudian yang kedua adalah price. Setelah menentukan produk, langkah selanjutnya adalah menentukan harga jual. Pastikan harga yang dipatok sudah menutupi modal serta operasional penjualan yang dijalankan. Dengan memperhatikan hal tersebut, akan lebih mencegah pelaku usaha terkena kerugian. Harga yang UMKM Gen Hijau tawarkan juga selalu merakyat dengan melihat produk yang ditawarkan. Di sini, Gen Hijau melihat perbandingan harga yang ditawarkan kompetitor lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu promotion.
Pemanfaatan teknologi dalam usaha menengah bukan lagi hal yang asing. Pelaku usaha kecil pun banyak yang menggunakan platform media sosial dan website untuk memperkenalkan produk mereka. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap bisnis yang dijalankan, mengingat luasnya jangkauan internet yang bisa dilihat banyak orang. Dan di sini Gen Hijau melakukan promosi dengan sistem reseller. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rana, yaitu mengenai permasalahan faktor internal dan eksternal UMKM Gen Hijau. Pengukuran kinerja UMKM Gen Hijau diperhatikan dari faktor internal dan eksternalnya. Hal itulah yang menyebabkan usaha dan bisnis ini mengalami naik turun. Di antara seperti halnya permasalahan internal UMKM. Yang pertama, terbatasnya modal dan akses pembiayaan. Nah, di sini UMKM Gen Hijau merupakan perkumpulan pengusaha. Hal ini menyebabkan terbatasnya modal yang digunakan dalam pengembangan usaha tersebut. Kemudian yang kedua, kualitas SDM atau sumber daya manusia. Dalam UMKM, kualitas SDM atau pekerjaan sangat penting. Mengingat bahwa UMKM sulit mengadopsi perkembangan iptek untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya, lemahnya link usaha dan penetrasi pasar. UMKM Gen Hijau merupakan perkumpulan usaha, tetapi terdapat kendala jaringan usaha tersebut. Penetrasi pasar dan gaya saing produk yang rendah dan kurang kompetitif di pasar membuat usaha ini berkembang lamban. Kemudian mentalitas pengusaha UMKM, yaitu pentingnya semangat entrepreneurship menjadi salah satu faktor penting yang bisa memajukan suatu UMKM. Pada selanjutnya, kurangnya transparansi. Nah, di sini banyaknya jaringan dan informasi yang disembunyikan dari generasi yang selanjutnya guna untuk melanjutkan UMKM tersebut sehingga akan kesulitan. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan faktor eksternal UMKM yang ada di Gen Hijau. Yang pertama, iklim usaha yang belum kondusif sepenuhnya. Yaitu hal ini bisa dilihat dari persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi antara pengusaha biasa dan pengusaha yang sudah berhasil. Kemudian adanya pungutan liar atau pungli. Hal ini bisa terjadi secara periodik dan bukan hanya sekali, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan. Kemudian implikasi otonomi daerah. Daerah berlakunya Undang-Undang 1945 Nomor 22 Tahun 1999 untuk pembagian otonomi daerah dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai kewenangan setiap daerah memiliki otonomi untuk mengurus dan mengatur masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan berimplikasi pada pebisnis kecil, menengah maupun besar berupa pungutan yang akan dikenakan kepada mereka. Kemudian selanjutnya yaitu sifat produk yang hanya bertahan sebentar atau jangka pendek. Hasil produksi UMKM Indonesia biasanya memiliki kualitas yang kurang kompetitif. Salah satunya yang ada di UMKM Gen Hijau ini, yaitu lemahnya di pasar. Produk juga tidak akan tahan lama atau mudah rusak. Ini merupakan permasalahan eksternal dari UMKM Gen Hijau. Kemudian terbatasnya informasi yang dapat diakses. Minimnya informasi yang diketahui oleh UMKM Gen Hijau akan berpengaruh pada kompetisi atau persaingan kualitas produk hasil perusahaan dengan produk yang dihasilkan dari perusahaan lain. Dan hal ini menyebabkan produk UMKM gagal menembus pasar ekspor dan akibatnya hasil produksi hanya bisa dijual di pasar domestik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vega. Baik, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan analisa keputusan strategi dengan pendekatan matriks SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk strength atau kekuatan, di sini kita sudah menuliskan ada 8 poin mulai dari harga keripik talas ini yang cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat sampai bahan baku dari pembuatan keripik talas ini yang melimpah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada threat atau ancaman. Yang pertama jumlah kompetitor yang terus meningkat, munculnya produk baru yang lebih unggul,
Dan yang ketiga, adanya penurunan penjualan akibat pandemi. Jadi permasalahan yang ada saat ini atau yang sedang dialami itu karena omset yang didapat ataupun produksi yang dilakukan itu sudah sangat menurun sekali. Biasanya itu perusahaan ini memproduksi 3-4 kali dalam 1 bulan. Untuk dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, mereka hanya melakukan produksi 1 hingga 2 kali saja dalam 1 bulan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada opportunity dan ada strategi yang digunakan perusahaan dengan adanya peluang itu dijadikan sebagai kekuatan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi sebagai kekuatan internalnya. Yang pertama, mereka melakukan produksi keripik sesuai dengan survei selera pangsa pasar. Jadi pasar itu lebih suka keripik dengan rasa yang seperti apa, kemudian dan seterusnya sampai poin 4 dengan terus melakukan inovasi dalam pengembangan rasa dan kemasan yang menarik seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat penggunaan peluang dijadikan sebagai penekan adanya kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama, dengan adanya peluang itu, perusahaan melakukan promosi dengan membuka sistem reseller. Jadi, jangka panjangnya perusahaan ini ingin memiliki reseller di berbagai tempat seperti itu. Kemudian hingga pemanfaatan peluang untuk menekan kelemahan perusahaan itu ada 4 poin di situ. Yang terakhir, membuka peluang kepada pengusaha untuk melakukan investasi guna untuk mendukung perputaran modal seperti itu. Selanjutnya di sini juga terdapat kelemahan dari suatu perusahaan dan terdapat juga strategi yang digunakan perusahaan dengan memanfaatkan kekuatan atau strength untuk menekan adanya kelemahan perusahaan itu. Yang pertama, perusahaan itu terus melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan hingga yang poin ketiga. Di poin yang ketiga terdapat menjaga kualitas produk yang sehat dan alami. Jadi di sini dijadikan suatu strategi dari UMKM ini untuk terus mendapat kepercayaan dari konsumen karena produk yang dihasilkan itu memang benar-benar higienis kayak gitu. Kemudian terdapat strategi yang dimunculkan oleh UMKM ini dengan adanya kelemahan dan juga ancaman, weakness dan juga threat. Di sini usaha ini memunculkan 1 strategi hingga 3 poin strategi yang sudah tertera. Yang pertama, melakukan perbaikan laporan keuangan, kemudian melakukan promosi yang menarik, dan yang ketiga, menggunakan sistem produksi langsung kemas seperti itu. Dari adanya kelemahan dan juga ancaman tadi, dampak negatif yang ada dalam usaha ini, tentu perusahaan harus melakukan strategi guna untuk menekan angka kelemahan dan juga angka ancaman yang dapat mengancam perusahaan atau UMKM ini sendiri. Untuk perbaikan laporan keuangan sendiri, saat ini UMKM Gen Hijau ini telah melakukan kerjasama atau mengikuti program yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinaungi oleh EJSC atau East Java Superior Corridor. Jadi untuk East Java Superior Corridor ini adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur guna untuk membantu UMKM atau usaha kecil yang membutuhkan pelayanan mengenai perizinan sampai operasional seperti ini, pembuatan laporan keuangan. Hal ini tentu sangat membantu UMKM Gen Hijau ini guna untuk merapikan pembukuan UMKM ini agar kekuatan yang ada di dalam UMKM ini bertambah dan juga kelemahannya dapat ditekan dari adanya program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini.
Dan untuk poin yang ketiga, menggunakan sistem produksi langsung kemas. Karena apa? Karena dalam pengolahan talas ini, keripik talas ini jika tidak langsung dikemas maka akan adanya semacam kesalahan produksi seperti itu. Jadi keripik talas ini tidak dapat bertahan lama di suhu luar seperti itu. Jadi perlu adanya proses pencepatan dalam pengemasan seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perihal materi maupun yang lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.